Bab 181-183. Om Presdir terpikat gadis miskin. Di luar rumah sakit. Sebagai ganti agar kau tidak stres terus berada dalam rumah, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Bicara Arya setelah keluar dari rumah sakit. Maksud Tuan? Tanya Dini bingung. Cik, berapa kali aku harus berbicara denganmu sampai kau bisa mengerti? Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kesalnya. Jalan-jalan. Tapi Tuan sendiri harus pergi ke kantor. Cetus Dini. Aku adalah pemimpin di sana. Aku bebas ingin masuk atau tidak. Bahkan jika perlu, seumur hidup aku tidak menginjakkan kaki di sana lagi. Apa alasan Tuan ingin mengajakku pergi? Kau cerewet sekali, iya. Apa susahnya kau tinggal menyetujui ini dan ikut denganku? Tidak perlu banyak bicara, ayo. Hardik Arya. Langsung menarik tangan Dini memasukkannya ke dalam mobil. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di tempat Arya tuju. Taman hiburan. Baiklah, sekarang waktunya untuk kita bersenang-senang. Mulai hari ini, aku akan menunjukkan dunia kepadamu. Akan aku tunjukkan semuanya jika di dunia ini terdapat tempat yang begitu menyenangkan. Seru Arya membawa Dini memasuki tempat itu. Kini di hadapan Dini terlihatlah taman hiburan yang paling besar di negaranya. Ada roller coaster melingkar, ada biang lala lingkaran terlihat dari jauh yang begitu besar menjulang tinggi, banyak hal-hal lucu dijual di pinggiran jalan, banyak sekali hal-hal menarik seperti permainan yang baru pertama kali dilihat oleh Dini, dan banyak wahana lainnya. Baru saja pagi hari dan buka di pukul 9 tempat itu sudah ramai pengunjung walaupun di hari biasa. Mata Dini berbinar dan jantungnya berpacu, ini sangat spektakuler baginya. Arya membawa Dini ke taman hiburan, Arya akan menunjukkan hal-hal menarik yang mungkin belum pernah dilihat Dini sebelumnya, bahkan setelah menikah dengannya. Tunggu sebentar di sini, jangan pergi kemana-mana, aku akan membeli tiket dulu. Arya pergi meninggalkan Dini, dan Dini mengangguk dan matanya hanya terkunci ke arah sebuah pemandangan puding yang lucu berbentuk itu. Glek. Dini menelan salivanya karena ingin sekali memakan dan merasakan puding lucu, yang dimakan oleh anak-anak yang berlalu lalang di hadapannya sejak tadi. Apa itu makanan atau sebuah kerajinan yang dipahat? Tapi, dari tadi anak-anak memakan itu, tandanya bisa dimakan. Ucap Dini terlalu polos untuk mengira. Setiap kali ada seseorang membawa puding itu, matanya akan mengikuti orang itu, begitu terus sampai ia penasaran sekali, mengapa bentuknya bisa terlihat seperti kerajinan pahat dan berwarna-warni. Kebetulan, di hadapannya banyak sekali penjual yang menjajakan jualan yang bisa menjadi pencuci mata, yang relatif dipenuhi para pembeli di setiap toko mereka. Wah! Mulut Dini sampai melebarkan mulut, ia melangkah sendiri, seolah tubuhnya terpanggil lucunya puding yang sejak tadi menarik perhatian sampai menginginkannya. Dini berdiri di depan salah satu penjual dengan mata yang terpaku ke salah satu bentuk puding yang dipajang untuk menarik pembeli, dengan ekspresi yang sangat polos dan lugu. Nona, apakah Anda menyukainya? Anda bisa membelinya jika ingin. Penjual yang memperhatikan gadis cantik jelita di depan tokonya. Beli. Dini berbicara pelan sembari merogoh saku dressnya yang kosong melompong. Dini tahu jika dirinya miskin dan tidak memiliki uang sepeser pun yang ia bawa. Setelah menyadari tak ada uang sepeser pun di kantungnya, Dini langsung menunduk lesu, dia melirik sedih ke arah puding itu. Lalu, ia menggelengkan kepalanya ke arah penjual dengan ekspresi yang sangat menyedihkan, mengatakan jika dia tidak bisa membelinya. Tidak Pak, saya tidak memiliki uang. Jawab Dini. Di sisi lain, Arya yang sengaja pergi tanpa pengawal itu sedang membeli tiket untuknya dan istrinya menaiki biang lala. Saat ia kembali dia tidak menemukan Dini, tentu dia langsung panik.
Wajahnya tiba-tiba pucat. Dini, serunya gemetaran, dia hendak berlari namun saat ia menoleh ke depan tepatnya di seberang, dia melihat Dini berdiri begitu lucu di depan penjual puding berwarna-warni. Hah! Arya menghela napasnya dalam-dalam, dia lega sekali ternyata Dini tidak hilang atau malah diculik. Arya langsung melangkah dengan cepat ke arah Dini, tiket yang sudah ia beli dimasukkan ke dalam saku celana agar tidak hilang. Srek! Arya segera menarik tangan Dini dan menggenggamnya kuat. Bukankah aku sudah mengatakan jangan pergi kemanapun? Kenapa kau berpindah ke sini? Bagaimana jika kau hilang atau tersesat? Arya langsung mengomel, mencubit pipi istrinya pelan. Namun saat Arya memarahi Dini, saat itulah Arya melihat bisbir Dini telah berair dan baru saja Dini menelan salivanya dengan berat, seperti hendak memakan sesuatu. Arya mengenyitkan dahinya bingung, mengapa wajah Dini terlihat merah dan bibirnya basah. Lalu, Arya melihat puding yang ada di hadapannya. Puff! Arya terkekeh lucu, dia sampai harus memiringkan wajahnya karena merasa Dini benar-benar selucu dan selugu itu. Kau ingin makan itu? Seru Arya menunjuk ke arah puding. Glek! Dini menelan salivanya namun dia menggelengkan kepala, menolak tawaran Arya. Dini tidak ingin merepotkan Arya, di mana harus mengeluarkan uang untuk membeli kerajinan pahat itu. Namun, tatapannya masih belum bisa ia palingkan dari puding itu. Sisi lain Arya yang kejam dan juga angkuh, ia pun memiliki sisi jahil saat melihat wajah super lucu Dini tiba-tiba saja membara. Aku kerjai saja dia. Benak Arya dengan tatapan yang membara. Oh, tidak ingin, ya sudah kita pergi ke tempat lain, kita naik biang lalanya 20 menit lagi, sedang banyak yang membeli tiket tadi. Seru Arya hendak berlalu. Dini yang terkejut setelah Arya hendak pergi meninggalkan kerajinan pahatnya itu langsung panik. Dengan hanya menggunakan jari jempol dan telunjuk, Dini memberanikan dirinya menarik jas Arya yang berpakaian setelan kantor ke taman hiburan itu. Lalu ia menunduk dengan pipi yang sudah merah sekali. Aku ingin, tapi Tuan bagaimana jika harganya mahal, aku tidak ingin merepotkanmu. Seru Dini seperti ingin menangis. Hanya ingin meminta puding saja, dia seperti tengah mempertaruhkan hidupnya. Arya yang sudah puas mengerjai istrinya dan telah melihat wajah menggemaskan itu segera menarik tangan Dini dan mendekapnya. Di hadapan banyak sekali orang, namun wajahnya ia hadapkan ke wajah Dini agar ia tetap bisa melihat wajah merona istrinya ini. Berapa lama kau hidup bersamaku sampai tidak mengetahui keunggulan suamimu ini? Kau tahu, aku ini sangat kaya, aku bahkan bisa membelikanmu apapun yang kau inginkan, mulai hari ini jika ada yang kau inginkan, atau kau perlukan, katakan saja padaku, aku akan membelikannya untukmu. Jadi jangan takut untuk meminta sesuatu. Mendengar ucapan itu, Dini langsung tersenyum lebar, dia mengangguk bersemangat. Seru Dini bersemangat, walau sebenarnya tentu saja Dini tetap heran dengan sikap Arya akhir ini. Dan pastinya dia tidak akan meminta apapun selain keinginannya kali ini Arya segera membelikan puding itu untuk Dini. Bentuk mana yang kau inginkan? Tanya Arya. Dini pun langsung bersemangat menunjuk bentuk puding yang menjadi pusat perhatian sejak tadi. Ini. Tunjuknya antusias. Ya, bentuk yang ia pilih adalah kelinci. Berikan bentuk ini untuk kami. Ucap Arya pada pedagangnya. Pedagang itu pun langsung memberikan 2 buah puding yang lucu itu pada Dini. Dia mengambil kerajinan pahatnya dari tangan pedagang dengan sangat antusias. Berapa semuanya? Tanya Arya ingin membayar. Namun, ia lebih mendekatkan diri pada pedagang agar menjawab harganya dibisikkan ke telinganya saja. Hanya 745.000. Jawab santai pedagang berbisik. Puding biasa dan bentuknya kecil, dan mungkin hanya sekali suapan. Entah berbahan apa sampai menjadikannya puding mahal.
Arya pun segera mengocek sejumlah uang itu di dompetnya tanpa memperlihatkan pada Dini. Mereka segera pergi dari sana dan duduk di kursi yang tersedia sambil menunggu giliran mereka menaiki biang lala. Dini sungguh senang dan ceria kali ini. Dia terus menilik puding itu ke kanan dan ke kiri. Sangat penasaran bagaimana rasanya kerajinan pahat itu, namun sangat sayang untuk dimakannya. Aku jadi tidak tega memakannya. Bentuknya sangat lucu, pantas untuk dipajang, ujar Dini. Makanlah. Itu bukan foto untuk dilihat dan dipajang, lama-lama akan busuk dan akhirnya tidak bisa dimakan, kata Arya. Berapa tuan tadi membayar ini? Tanya Dini. Hah, kau salah mengira. Tadi aku membayar hanya 75.000, itu tandanya hanya 32.500 per buah. Ini adalah barang murah yang baru pertama kali aku membelinya. Jika tahu semurah itu, aku pasti akan langsung memborongnya. Picik Arya dengan angka 4-nya dihilangkan. Murah sekali. Jika tahu harganya murah, aku akan sering mengunjungi tempat ini hanya untuk membeli yang menggemaskan ini, kata Dini. Dasar wanita aneh. Aku sedang bercanda, tapi dia menanggapinya dengan serius. Gumam Arya terhibur. Lihat. Bentuk kelinci ini wajahnya mirip dengan tuan. Ketus Dini menyandingkan puding itu di sisi wajah Arya dan menyamakannya. Terlihat wajah Arya yang datar tanpa ekspresi itu begitu kaku dilihatnya. Kau mengejekku, geramnya. Ha, ha, ha. Ternyata kelinci besar ini bisa berbicara, ejek Dini. Huf, cicipilah. Dan beritahu bagaimana rasanya, ujar Arya. Dini pun mulai mencicipinya sedikit, lalu ia sedikit menyipit saat memakan sedikit. Rasanya terlalu manis, tapi enak. Terima kasih ya, Tuan, sudah membelikan aku kerajinan pahat ini, ucap Dini tersenyum begitu lepas dan lebar. Kerajinan pahat. Hahaha, lucu sekali. Kenapa kau mengira puding ini kerajinan? Hahaha. Seru Arya tertawa lepas. Kini Arya suka sekali menghabiskan waktu bersama Dini karena kepolosan dan betapa berterus terangnya Dini dengan segala hal yang dia rasakan. Dia benar-benar wanita yang polos, menarik, dan berbeda dari yang lainnya. Bab 182. Arya sudah bertekad akan membuat hari ini menjadi hari paling menakjubkan bagi Dini. Setelah selesai memakan puding kelincinya, Arya berdiri dan meraih tangan istrinya lagi. Ayo kita naik biang lala sekarang, ini sudah giliran kita, serunya dengan senyuman. Entah kenapa kali ini Arya banyak tersenyum. Arya penasaran bagaimana reaksi Dini nanti saat menaiki biang lala itu. Pasti Dini akan berteriak dan mencengkeram tangannya, bersandar di pundaknya, dan hal itu sangat dinantikan oleh Arya tentunya. Satu-satunya keinginan Arya dalam segala rencananya hanyalah agar Dini menempel padanya atau bersandar dan membutuhkannya. Mungkin karena ini kali pertama bagi Arya merasakan ketertarikan yang begitu besar kepada seorang wanita, bahkan saat mereka saling membenci, Arya membuat semuanya terasa sulit. Ayo cepat kita naik, seru Arya sembari menuntun Dini memasuki rumah hantu. Apalagi saat mereka berada di puncak, lalu biang lala tiba-tiba berhenti, memang disengaja oleh Arya. Lalu, kreat, terdengar suara dari biang lala yang mereka naiki dan mengguncang mereka akibat bergetar. Sempurna, bagus sekali, gumam Arya bersemangat. Ya, tadi Arya sembari membeli tiket berpesan kepada pihak tukang untuk bekerja sama membuat biang lalanya, berhenti sejenak saat di puncak dan sedikit diberikan guncangan. Setelah beberapa saat berada di puncak, biang lala mereka langsung turun ke bawah dengan sangat tiba-tiba. Semua orang yang juga menaiki langsung berteriak sekuat yang mereka bisa. Arya menyeringai, dia bersemangat juga, dia mengharapkan Dini akan bersandar dan bergantung padanya, tapi saat ia melihat ke sisi Dini, Dini terlihat biasa saja, tidak ketakutan sama sekali. Arya sampai kebingungan,
Rencana dan angan-angannya ingin melihat sikap manja Dini sirna bagaikan debu. Tangan Dini sampai gemetaran, bukan karena takut tetapi karena terlalu takjub karena ia anggap menantang. Sedangkan Arya kelihatan muram sekali, berbeda dengan Dini yang kelihatan malah senang menaiki biang lala, dia malah tersenyum dan bersemangat sekali, ingin mencoba wahana yang lebih menantang. Arya duduk dengan perasaan bad mood, dia memalingkan pandangannya dari Dini dan wajahnya masam. "Tuan, ada apa? Apakah ada yang salah?" tanya Dini kebingungan, apakah biang lalanya tidak menyenangkan bagi Tuan Arya. "Padahal tadi sempat menegangkan," ujar Dini. Arya menoleh ke arah Dini, lalu dengan wajah yang masam, "Kenapa kau tidak takut?" dan bersandar di pundaknya. Ketusnya benar-benar serius. Dini tentu kebingungan mendengar hal itu, "Kenapa aku harus takut, Tuan? Tapi wahana ini sangat menyenangkan, Tuan tidak akan merasakan bagaimana tadi kita berada di puncak dan tiba-tiba berhenti." Jawab Dini jujur. "Cih, dasar wanita aneh. Begitu saja dia senang. Rencanaku gagal jadinya." Ketusnya menjitak jidat Dini menggunakan telunjuk jarinya. Namun, setelah itu Arya kembali menggenggam tangan Dini, dia mengajak Dini menuju wahana yang lain setelah biang lalanya berhenti dan mereka turun, menuju rumah hantu. Saat berada di depan rumah hantu dan sebentar lagi akan masuk, Dini menarik tangan Arya karena baru saja merinding dibuatnya. Apalagi di dalam sana sangatlah gelap dan Dini takut dengan kegelapan walaupun waktu di luar adalah siang hari. "Tuan, jangan bercanda," ucap Dini. "Ada apa? Kau takut?" tanya Arya. "Bukan itu masalahnya, tapi di dalam sana sangat gelap walaupun ini siang hari. Lebih baik kita pergi menaiki permainan yang lain saja," kata Dini. "Tapi aku ingin sekali memasuki rumah hantu ini denganmu," ucap Arya. "Percuma saja. Karena Tuan tidak memiliki ekspresi ataupun perasaan. Tuan tidak akan sampai terkejut jika nanti berhadapan langsung dengan hantunya. Mungkin kondisinya akan berbalik malah hantunya yang takut dengan Tuan." Ejek Dini membuat Arya jengkel. Akibat jengkel Arya ingin memberikan pelajaran pada Dini dengan menarik paksa ia untuk masuk. Suasana di dalam gelap mencekam, sepi dan sunyi. Dari keramaian dan cahaya, seketika Dini ditakutkan dengan suasana di dalam. "Tuan, kau ada di mana?" ucap Dini ketakutan dan tidak ada sahutan dari Arya. Pandangannya tak terlihat karena gelap. "Jangan bermain-main di sini. Ini gelap," ucap Dini. Suasana masih dalam keheningan dan sedikit teriakan akan pengunjung lain yang memasuki rumah hantu juga. Mendengar teriakan pengunjung lain, membuat bulu kuduk Dini merinding. Walaupun ia tahu jika hantu di permainan rumah hantu bukan yang asli, tetap saja ia dilanda ketakutan akibat fobia gelap. "Hah? Tuan kau masih bersamaku tidak? Kenapa aku tidak merasakan kehadiranmu?" ucap Dini. "Wuar!" Suara mengejutkan Dini dari belakang. "Kia!" Dini sekuat tenaga berteriak. Seperti rencana dan sesuai harapan. Saat itu juga Arya yang mengejutkan Dini, mendapatkan pelukan erat dengan gemetar yang melanda. Rupanya rencana kedua Arya ini berhasil. Perasaannya menjadi campur aduk antara senang, hangat dan gengsi, itulah ia saat ini. "Apakah kau senang?" bisik Arya menyeringai nakal, ke arah istrinya yang bahkan tak bisa menggambarkan keindahan posisi mereka akibat kegelapan. Dini menggeleng, dan terisak menangis. Arya menarik tubuh istrinya agar lebih dekat memeluknya. "Ini baru permulaan, masih banyak hal yang ingin aku lakukan untukmu," bisik Arya. Apa Tuan sedang berbicara? Aku tidak mendengarnya." Dini terisak. Tangan kokoh Arya mulai menarik tubuh Dini, agar berhadapan dengannya, dia mengusap pipi Dini dan mengusap air matanya dalam kegelapan. "Kau cantik dan bercahaya sekali walaupun dalam kegelapan.
Bisik Arya kemudian dengan sangat lembut mulai mendium bibir istrinya di tengah kegelapan itu. Rasanya sempurna, hangat dan indah sekali. Dengan suasana gelap-gelapan, Dini pun sontak syok dengan benda kenyal yang terletak di bibirnya. Tuan, kau menarikku terlalu dalam. Dini mencoba melepaskan dirinya. Saat Arya mendengar itu, Arya membuka matanya, tepat di hadapannya terdengar Dini sudah sedikit sesak napas. Arya kemudian melonggarkan pelukannya, lalu kembali menarik Dini untuk didekapnya begitu erat lagi. Karena bibirmu terlalu manis, apalagi masih tersisa rasa puding yang kau makan tadi. Lagi pula aku tidak tahu mengapa akhir-akhir ini aku tidak bisa menahan diriku jika melihatmu. Terlalu terus terang Arya mendekapnya erat sekali, dan menyadarkan wajahnya ditengkuk Dini. Berbeda dengan Dini yang kebingungan, apa inti ucapan dari Arya? Menahan diri. Apakah Tuan menahan diri jika berada di dekatku? Tetapi apa maksud menahan diri ini? Apa karena ia membenciku? Tapi kenapa dia malah dekat denganku seperti ini? Gumam Dini saat dirinya masih belum lepas dari dekapan Arya. Benak Dini memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Awalnya karena terlalu sibuk pada tujuan utama membalas dendam pada Dini, tetapi saat sudah menikah dengan Dini dan di jari manisnya tertoreh cincin pernikahan, serta mereka sudah hidup bersama selama 1 tahun lebih dengan penuh duka dan kini Dini sedang mengandung anaknya. Seolah ia terkunci dan melupakan misi utamanya dahulu. Ia semakin tidak sadar dan lupa diri dengan tujuan hidupnya. Karena sekarang ini Arya terlalu berbeda dan bahagia, hatinya terlalu hangat, dia merasa seperti tengah mabuk oleh istrinya sendiri, jadi dia tidak bisa memposisikan dirinya seperti garis dilahirkannya Arya ke dunia ini. Bab 183. Keesokan hari setelah kemarin ia tidak masuk kantor untuk bekerja karena sibuk menghabiskan waktu bersama Dini. Tuan, ini adalah informasi dari penyelidikan Nyonya Valeri yang Anda minta. Ucap Damar datang ke ruangan Arya dan memberikan beberapa lembar kertas berisi informasi. Arya langsung mengambilnya dari tangan Damar. Dan segera membacanya. Kata demi kata yang menjadi rangkaian kalimat terperinci Arya baca, serta beberapa bukti yang tertera dengan riwayat Valeri selama 1 tahun yang lalu mencuat keraguan yang semakin melanda. Valeri tidak pernah pergi ke Amerika. Dan selama 1 tahun dia masih ada di sini. Tapi bagaimana bisa seperti ini? Jika dia tidak jadi pergi ke sana, kenapa dia tidak menemuiku selama itu? Seru Arya kebingungan. Sesuai fakta yang saya dapatkan setelah melalui tahap observasi, Nyonya Valeri tidaklah mendapatkan tawaran menjadi model seperti yang dikatakan Tuan. Bahkan berbagai bukti yang ada jika selama itu Nona Valeri menjalin hubungan dengan pria lain. Jelas terperinci Damar menegaskan. Benar-benar masalah yang serius. Valeri tidak mungkin membohongiku dan mempermainkan hidupnya sendiri. Ucap Arya. Percayalah. Bukan hanya ini, tapi mungkin saja masih banyak informasi Nyonya Valeri yang selama ini bersembunyi di tengah-tengah kita. Biarkan ini menjadi urusanku dengan Valeri. Kau tidak perlu ikut campur sampai menjelekkannya. Tidak suka Arya. Dan mengenai CCTV itu, apa kau sudah mendapatkan rekamannya? Anda bisa memutar rekaman ini yang sudah saya bawa. Di sana sudah terdapat semua dengan jelas untuk menjawab kekeliruan Anda. Kata Damar memberikan iPad dan memutarkan rekaman video CCTV di sana. Dengan serius dan seksama ia fokus memperhatikan video yang sedang diputar itu. Setelah selesai, membuat Arya geram bahkan jika saja Damar tidak langsung mengambil iPad mahal itu dari tangan Arya, iPad itulah yang menjadi korban amarah Arya. Jadi, dia berbohong padaku. Orang ini benar-benar sudah keterlaluan ingin membahayakan nyawa seseorang, amarahnya yang tertahan Aku kira dia adalah orang yang baik ingin menjaga orang yang sama kondisinya dengan orang yang dia sakiti. Bisa-bisanya aku tidak habis pikir dengan dia yang senekat itu.
Aku tahu jika dia belum tahu, tapi apa alasan dibalik dia melakukan ini? Apa tindakan Anda, Tuan? Apa Anda akan mengusirnya? Jika tidak segera bertindak, bisa saja dia akan melakukan lebih dari ini. Tidak, biarkan keburukannya perlahan terbongkar di hadapan semua keluarga. Aku yang akan menyusun rencananya. Ucap Arya. Saya senang dengan tindakan Tuan saat ini yang tidak memandang bulu. Saya pun mengapresiasi sikap Anda yang perlahan peduli padanya. Bukan tanpa sebab, aku hanya melindungi satu nyawa yang ada dalam tubuhnya. Ucap Arya membuat Damar yang belum mengetahui mengakibatkan ia kebingungan. Di sisi lain, biarkan kami masuk, kami masuk. Kericuhan terjadi di depan perusahaan Arya. Ada apa ini? Kenapa banyak wartawan di bawah? Kejut Arya seketika melihat banyak wartawan yang berdatangan dari berbagai arah dan saling dorong untuk menerobos keamanan. Maaf, Presdir. Baru saja keamanan memberitahu jika di luar sedang banyak wartawan yang ingin meminta penjelasan dari Anda mengenai foto yang sedang beredar ini. Asisten Damar yang cekatan dalam bekerja menunjukkan foto yang tersebar luas di aplikasi berita dan situs pencarian. Kepergok kedatangannya pada dokter kandungan. Arya, petinggi perusahaan AMB Pratama Group menyembunyikan pernikahan pertamanya. Selingkuh. Kedapatan berada di taman hiburan. Arya, pemimpin perusahaan ternama menjalani kencan dengan simpanannya. Begitulah headline beritanya. Belum lagi berupa headline lain yang mencuat berbagai macam argumen menjadi kontroversi. Di sana dikonfirmasikan berbagai macam asumsi jika Arya menikah dengan wanita yang terkena skandal dengannya saat itu. Dan mengatakan juga jika pernikahannya dengan Valerie saat itu adalah yang kedua. Di sana pun terdapat foto-foto yang dipotret memang sesuai dengan kepergiannya kemarin di rumah sakit. Beritanya pun kini trending di mana-mana. Kecuali di dunia nyata, karena pasti tidak akan ada. Kehidupan Arya sebagai CEO yang baru saja mendapatkan berita terkait dan berita terdahulu yang belum sempat tertebak siapa pelaku yang membuat berita tersebut menimbulkan rasa penasaran dari banyak orang mengenai kehidupan pribadinya yang tertutup. Sampai akhirnya salah satu wartawan dari portal gosip menemukan informasi bahwa Arya telah menikahi wanita yang tak lain dimaksud adalah Dini beserta foto-foto mereka kemarin di rumah sakit. Padahal mereka tahu jika berita dulu itu sempat menggemparkan dunia juga dan kini mereka bertanya-tanya apa hubungannya dengan Dini. Asisten Damar yang mengetahui jika berita itu benar adanya, namun ia tahu dari sejak dulu pernikahan atasannya disembunyikan tersebut berusaha untuk menjauhkan Arya dari incaran wartawan dengan berbagai cara dan mematikan jejaring sosial agar tidak menyebar kemana-mana. Namun sayangnya, informasi lengkap tentang masa lalu dan berita sekarang yang sedang memanas sudah tersebar luas di jejaring sosial. Hal itu menyebabkan Arya kembali berhadapan dengan trauma dan serangan panik yang parah. Aku harap kalian sebagai warga negara yang baik dan menjunjung tinggi persatuan tidaklah percaya pada bukti-bukti yang ada. Saya mewakili Presdir Arya mengatakan jika itu tidak benar adanya. Presdir kami tidak pernah mendatangi rumah sakit selain bersama istrinya Nyonya Valerie, seperti yang kalian tahu baru beberapa bulan mereka menikah. Lalu, apa kesimpulan Anda Tuan? Anda ingin mengatakan pada kami jika foto tersebut adalah Nyonya Valerie. Mata kami masih sehat dan mengetahui wajah istri Tuan Arya. Jelas foto ini terlihat bukan istri Tuan Arya melainkan wanita lain yang sempat terkena skandal dengan Tuan Arya sendiri tahun yang lalu. Kata reporter. Kenapa kau tidak menjelaskan dengan benar pada mereka, Damar? Apa itu merupakan cara memberi jawaban yang benar dari pertanyaan wartawan? Seketika wartawan saling dorong untuk menghampiri Arya saat tiba-tiba keluar. Di sana petugas keamanan menjalankan perannya dengan menghalangi para wartawan yang saling mendorong. Dan sebagian petugas yang lain melindungi Arya dari kesarkasan wartawan.
Akan kuberitahu kalian jika menginginkan sebuah kebenarannya. Tapi dengan begitu, kalian harus tenang. Seru Arya. Ya, kami sangat ingin mendengarnya. Serentak segerombolan wartawan dari berbagai perusahaan di sana terdiam dan tertib. Berbagai mikrofon dan kamera dari berbagai macam perusahaan media berita kini berada di hadapan untuk menyorotinya. Ya, kami sangat ingin mendengarnya. Serentak segerombolan wartawan dari berbagai perusahaan di sana terdiam dan tertib. Berbagai mikrofon dan kamera dari berbagai macam perusahaan media berita kini berada di hadapan untuk menyorotinya. Dia, wanita yang berada dalam foto itu, adalah benar adanya. Dia adalah istriku yang kunikahi sejak 1 tahun lalu. Duar. Gempar. Seketika dunia terasa berhenti dan berpindah waktu. Hanya dalam beberapa kalimat, dan penyampaian Arya yang hanya beberapa detik. Suasana dunia menjadi gempar. Kini, permasalahan yang belum tuntas. Arya sudah mengakui Dini sebagai istrinya di hadapan dunia yang tengah